Ini 17 Maret 2025. Tentu kalian sudah ngelihat gambar yang paling menarik, hajar atas saat ini nge-retest. Retestnya di mana sih? Nah, kita akan lihat previous daily high dan previous daily low. Ini paling tingginya 3004. Teman-teman ingat, kita bulatin aja ke 3005 lah. Karena dia 3049-an. Ya. Previous daily high-nya, sedangkan previous daily low-nya di berapa? Betul, di 2978. Di sekitaran ini. Nah, 2978. Harga sekarang berarti bergerak dalam inner liquidity, bergerak di dalamnya, nggak berubah sama sekali. Jadi apa artinya? Ya kalau misalnya dia nggak kemana-mana, hanya tektokan aja, maka dia hanya akan bergerak within this level aja teman-teman. Hanya akan di sini-sini aja, nggak berubah sama sekali. Jadi ini sebenarnya terbuka lebar untuk area-area yang memang buy scalping, sell scalping juga. Ya, termasuk sebenarnya area dekat-dekat harga sekarang tuh ada level untuk buy scalping. Jadi teman-teman bisa perhatikan saat ini dia berhasil breakout, artinya apa? Tentu bisa potensial melanjutkan penguatannya kembali. Kecuali nanti dia nge-retest, dia habisin bawahnya lagi nih. Jadi drop sampai 2920-an itu baru kita bisa bilang adanya seller lagi yang masuk. Sehingga zone di atas ini yang kita nggak lihat sama sekali, itu banyak sekali orderan yang nahan untuk dia tidak lebih tinggi daripada harga sekarang. Now kita masuk ke Wanda. Wanda kita ngomongin di H4, H4-nya kita ngomongin naked chart-nya. Di naked chart kalian bisa ngeliat gak? Hal yang menarik, yaitu pembentukan base. Jadi up, stroke, lalu dia base kembali. Dan biasanya ya, umumnya base ini hanya sebagai patokan dasar sebelum nanti dia akan rally lagi. Kenapa? Karena sudah kencang banget teman-teman. Pas dia break base pertama di sini, ini sudah lanjut lagi. Sama kayak misalnya kalian di sini, base yang terbentuk kalau misalnya habis dari candlestick panjang, base yang terbentuk tuh hanya base sementara, yang nantinya akan di-sweep lagi, akan di-sweep lagi. Begitu. Sama seperti ini kasusnya. Jadi potensial akan ada pergerakan yang sangat amat signifikan, dimana menurut saya pergerakan tersebut bisa ngedorong jauh lebih tinggi lagi, ya, jauh lebih tinggi lagi ke depannya. Lalu kita ngomongin H1, level kita mau melaksanakan trade yang kita jalankan. Saya akan hapus beberapa level di sini biar kalian nggak gitu pusing ngelihatnya, ya, dan bisa mematok atau level-level mana aja yang menarik. Ini 2978, 2976, level kemarin yang sebelum Jumat itu saya sudah cukup tradingnya. Dia makan sampai bawah sana, lalu dia rebound kembali. So happy profit buat teman-teman yang dapat di sana. Ini akan saya naikin. Kemarin merah, berarti saya ubah sekarang jadi biru. Kenapa? Karena dia sudah menjadi level high risk aja. Bagus. Now, kalian bisa ngeliat di sini pergerakannya selalu berbentuk tail yang panjang. Di sini mulai dari sini tail. Ada tailsnya, ada shadow-shadownya. Artinya apa? Volatile sekali teman-teman. Dia bisa hajar atas, dia bisa hajar bawah, dan hanya berakhir di zona yang sama. Ya. Now, I change it into garis. Seperti biasa, kita akan lihat level ini. Ini adalah level yang dari tadi nahan, nggak lebih dan tidak kurang. If we check this one, ini 2984, bawahnya ini 298283 harusnya. 2984, 2983. Ini kalau saya ganti merah. Kenapa? Karena ini akan saya jadikan area buy scalping. Dan sell scalpingnya di mana kita nanti lihat di time frame yang lebih rendah ya. Untuk sekarang, ya teman-teman bisa perhatikan. Untuk sekarang, kalau misalnya kita change this juga, ini adalah the highest level di 2998 3000 ya. 2998 3000. Ini adalah the highest level yang kita bisa perhatikan. Kenapa? Karena terakhir dia gerak hanya ini aja sampai 3005-nya itu teman-teman. Selebihnya dia hanya makan dikit terus drop. Sehingga ini patokan sekarang saya. Ini 3000. Saya ganti jadi biru. Dan 2998 adalah levelnya. Kenapa ini adalah level yang akan saya jadikan patokan? Sederhana sekali. Karena ini adalah zona yang bisa kita manfaatkan untuk sell. Dan menurut saya sell high risk 2998 3000. Lumayan, sekali dia nge-retest, hajar tinggi, taking liquidity, lalu 2 kali retest selanjutnya selalu continue for bullish, closingannya tetap hijau tapi nggak pernah break lebih tinggi. Jadi ini cukup menarik kalau misalnya kita perlu perhatikan level tradingannya dia sendiri. Kalau kalian lihat ini kan banyak volatility ya, jadi tentu zona untuk buy dan sell scalpingnya akan jauh cukup lebar. Sell saya cuma satu aja teman-teman, hanya ini aja. Satu-satunya sell saya. Walaupun kalau misalnya kalian perhatikan, this is actually another level di 2993. Kenapa? Karena dia nahan, tapi itu akan saya jadikan area untuk sell scalping only. Ya, buy high risk di mana? Buy high risk nggak ada perubahan sih sebenarnya. 2978, 2976 akan jadi buy high risk pertama saya di H1. Dan 2969, 2967, 7573 ini saya lewatkan dulu aja. Ya, 7573 saya lewatkan dulu aja. High risk saya akan ada 2,
7876 dan 6967. Selama 2978 gak di breakout dia 1, 2969 gak di breakout dia 1. Medium risk kalau misalnya kita ngikutin, so it will be my medium risk akan ada di base yang terdekat, di dekat-dekat sini. Tapi itu nantilah. Karena kalau misalnya dia drop signifikan sejauh itu kan tentu ada perubahan yang besar juga di dalam market. Yang mana pastinya ya tentunya teman-teman sekalian pasti akan melihat perubahan yang signifikan itu. Sebab dropnya pun juga pasti akan signifikan dan itu jauh banget. Kalau misalnya teman-teman bisa perhatikan. Jadi menurut saya what will be my places yang untuk dimanfaatkan tentu 2984, 2983 ini sebagai buy scalping aja. Nah kita akan turun ke time frame yang lebih rendah biar kalian bisa ngeliat kenapa 2984, 2983 saya jadikan patokan untuk buy scalping. Nah kalian bisa lihat di sini up, drop, nahan, up kembali. Di sini drop, memang dia break makan sampai 78 tapi dia kembali up lagi dan selalu ini titik equilibriumnya. Makanya saya patokan itu sebagai salah satu level yang menarik seandainya saya harus entry buy scalping. Untuk sell di mana? Tentu kalian bisa ngeliat ya. Up, drop signifikan, up, makan terus drop lagi signifikan. Di sini belum di retest, di sini belum di retest yang sampai habis. So saya akan patok this two level, this one and this one. Karena next levelnya kan ini sudah masuk 98 kan teman-teman. Jadi itu nggak perlu lagi diperhatikan. Ini adalah 2994 dan 2993 supposedly. Nah, ini saya akan ganti merah, artinya apa? Artinya adalah area scalping aja. Dan ini adalah 2996, 2995. Sebenarnya jaraknya lumayan dekat-dekat aja. Jadi ini adalah level atau zona yang akan saya manfaatkan sebagai area untuk sell scalping dan buy scalpingannya aja. Karena apa? Karena kalau misalnya enggak, dia geraknya hanya di sini-sini aja teman-teman. Without any another momentum, tanpa ada new momentum yang masuk, dia akan gerak di sini. If dia break this level, tentu makan ke sini. Lalu ke high risk-nya kita. Dimana high risk-nya kita kan tentu kita trade seperti biasa. Not breakout, go below again. Bolak-balik aja sampai nanti ada perubahan momentum. Yang menurut saya kemungkinan besar nanti perubahan momentum atau tambahan momentumnya pada saat ada news ya. News dari perubahan suku bunga. Jadi apakah suku bunga akan dinaikkan, diturunkan atau akan tetap sama aja. Untuk sekarang hanya level ini 2984, 2983. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini ini kan sampai 2985. Bisa sih sebenarnya dilebihkan sedikit, tapi menurut saya 84, 83 sudah cukup. So, kalau misalnya saya bisa simpulkan, area sell pertama saya 302998 selama 2998 gak di breakout dia 1. Dua level sell scalping yang dekat-dekatan. Semuanya kalian bisa lihat ya, ini detailsnya atas. Kalian bisa perhatikan. Ini semuanya detail atasnya. Ya, kalau saya tarik ini sebenarnya ini sama seperti di sini. 2993, 2994 ini ya. Tapi ini ngambil tailsnya karena ngomongin tarik dari lower time frame. Itu di 2993, 2994, 2995, 2996. Dan buy scalping 2984, 2983. Untuk high risk-nya 7876 selama 78 gak di breakout dia 1, 969, 967 selama 969 nya gak di breakout dia 1. Kalau kita pakai mapping minggu lalu, ini saya kalau misalnya scroll ke atas. Sorry, saya pakai dari live mappingnya ini aja. Kalau misalnya kita dari grup, teman-teman perhatikan di minggu lalu tanggal 14 itu, ya. Di tanggal 14 buy medium risk-nya saya itu ada di 2949, 2947. So actually within this one 2949, 2947. Jadi base sebelum dia berhasil breakout pertama kali. Ya, hanya itu aja teman-teman sekalian. Karena sekarang nggak ada perubahannya sama sekali sih. Ini hanya akan tektokan aja. Ya. So, kalau misalnya ditanya gimana yang scalpingnya, saya masih bingung kalau misalnya harus trade on your scalping zone. Normal, trade on my scalping zone itu kan karena patokannya adalah area supply dan demand ya. Itu supply dan demand yang in lower time frame. Jadi ngeliatnya di M5, M15 kayak tadi teman-teman bisa perhatikan. Maka kita manfaatkannya juga di lower time frame zone only. Pastikan kalian mengkonfirmasi dalam lower time frame di M1, M5, M15. Untuk target profitnya nggak besar sebenarnya, 5-10 pips untuk awalan, that's actually enough. Karena incarnya adalah lower time frame, berharap dalam waktu sesingkat mungkin kita bisa bungkus untuk profitnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kalian buy atau misalnya kalian sell, tiba-tiba momentum masuk, dia drop atau dia up langsung 30 pips dan lain sebagainya, hitungannya adalah profit. Jadi kalian bisa hitung sebagai bonusan untuk trade kalian. Ya, semoga membantu kepada teman-teman sekalian. Bagi teman-teman sekalian di sini, jadikan map ini sebagai referensi. Teman-teman GrowCow, nothing to be worried about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingannya di dalam grup. Dan nanti videonya akan saya upload juga di YouTube untuk teman-teman yang publik. Thank you.